akan hadir dalam pembelajaran kita yang kedua kalinya. Yang pertama kalinya ya, melanjutkan pertemuan kita yang berikutnya. Baik, di sini Ibu tanyakan apa kabar semua? Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, silakan ketua kelasnya Rudi dipandu teman-temannya untuk membaca doa. Ya, siap. Marilah kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kita sudah membaca doa. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran sehingga ilmu yang kita terapkan, ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah bagi diri kita dan semasa untuk berguna bagi masa depan kita. Oke, di sini ingatkan ya, siapa aja yang masuk? Arul? Hadir. Ali Duki? Tidak. Kenapa tidak hadir? Sakit apa? Sakit demam. Sakit demam apa putus cinta? Demam. Oke, demam ya. Kita doakan semoga Ali Duki diberi kesehatan dan cepat sekolah kembali, beraktivitas kembali ya. Amin. Dan kita harus menerapkan lagu Profil Pancasila karena di sini kita menyanyikan sebagai motivasi pada diri kita sendiri yang menjadi pelajar bangsa yang sukses dan maju di masa depan. Silakan anak-anak ibu semua tolong berdiri di depan. Berdiri, silakan berdiri nak. Ya. Sudah? Oke. Sudah ya? Ibu hitung dengan hitungan 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, alhamdulillah, rabbil alamin. Kita sudah menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Coba perhatikan, sebagai pelajar Pancasila tentunya kalian harus mempunyai motivasi yang sangat tinggi. Ya, lebih baik capek di masa muda daripada capek di masa tua. Kejarlah ilmu setinggi langit agar cita-citamu tercapai. Oke, jangan pernah berhenti. Coba, jangan pernah berhenti belajar. Walau belajar itu sangat sulit. Lebih baik kalian capek dari sekarang daripada sudah tua tapi capek ya. Ya, mau seperti itu? Enggak. Oke. Ya, kita sudah menyanyikan Pancasila pada pagi hari ini. Tolong diperhatikan di depan. Nah, di sini akan Ibu tunjuk ya. Ini tunjuk ya. Tujuan pada pagi hari ini pembelajaran kita ada beberapa tujuan. Tolong dibacakan, siapa yang bisa baca? Biasanya siapa? Rudi. Gantian masa Rudi mulu. Saya Bu. Siapa? Melda ya Melda. Tujuan? Tujuan pembelajaran peserta didik melalui diskusi dengan kajian literatur Literatur? dalam
Mesolitikum, Neolitikum dan Megalitikum. Alhamdulillah. Oke. Ya, tujuan kita pada pagi hari ini adalah peserta didik melalui diskusi dengan baik, dengan kajian literatur dapat membedakan, kalian bisa membedakan hasil, ya, membedakan hasil pada masa praaksara. Pra itu apa? Belum mengenal tulisan, ya. Praaksara itu adalah belum mengenal tulisan. Di sini dibagi menjadi 4, ya. Zamannya menganalisis kebudayaan ada 4, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum. Oke, di sini nanti kita bahas satu persatu, ya. Kita bahas tentang pembelajaran kita. Sampai di sini cukup paham tujuan kita pada pagi hari ini? Cukup paham? Alhamdulillah. Kita lanjut, ya. Sebelum kita masuk ke benda ini, ya. Sebelum masuk ke benda ini, Ibu sedikit akan memberi paparan, akan memberi wacana sedikit. Perhatikan, ayo, nanti nggak nyambung, nah. Oke, perhatikan ya. Sebelum kita masuk ke benda ini di depan, ada sedikit yang Ibu jelaskan tentang pemahaman, biar kalian paham dan tahu. Di sini bahwasanya kebudayaan pada masa praaksara itu dihubungkan dengan benda-benda yang modern yang selalu berkaitan dengan zaman sekarang, ya. Paham tidak? Benda zaman dulu itu masih ada berkaitan dengan zaman sekarang, masih difungsikan dalam keadaan di dunia modern seperti ini, ya. Maknanya sangat penting, ya. Hasil kebudayaan pada masa lampau yang bermanfaat bagi masa sekarang. Intinya akan Ibu jelaskan, ya. Ibu jelaskan tentang benda. Ada 2 macam di sini. Ini benda apa ini? Benda apakah ini? Ini teko. Ini gambar 2 ini? Siapakah yang menggunakan gambar kedua? Betul, siapa ini? Ibu sebut. Ini Rafi, ya? Siapa? Siapa namanya? Rafif. Ayo Rafif, yang mana? Kamu menggunakan yang mana gambar 2 ini? Blender. Kenapa kamu menggunakan blender, Rafif? Karena lebih cepat dan lebih praktis. Lebih cepat, lebih praktis. Yang lain? Sama. Enak, Bu, kalau pakai blender nggak capek. Tenaga saya nggak capek, Bu, nggak terkuras. Capek-capek dari sekolah menyambel terasi misalkan. Ubek-ubek masuk Oke, di sini kita lanjut ke masa praaksara. Apa tadi masa praaksara? Kelompok 1 apa tadi? Masa praaksara. Zaman yang belum mengenal tulisan. Zaman yang belum mengenal tulisan. Perhatikan PowerPoint di depan. Perhatikan layar di depan. Kalau nggak diperhatikan nanti nggak nyambung. Apa yang bilangin Bu Nelly itu masih dari tadi? Ya? Nah, perhatikan di depan. Oke. Masa praaksara. Silakan dibaca kelompok 2. Kelompok 2, ayo. Ayo. Masa praaksara merupakan satu masa yang mana manusia, dalam hal ini ialah manusia berubah sebagai masyarakat yang menetap di suatu wilayah yang ada di Indonesia. Ya. Masih belum mengenal tulisan. Berdasarkan hasil kebudayaannya secara garis besar, zaman praaksara dan diri menjadi zaman batu dan zaman logam. Oke, zaman batu. Zaman batu. Ya, kita bahas dulu zaman batu. Berdasarkan Proses pelakasan batu dan fungsi pelakasan batu yang mereka gunakan zaman batu di periode menjadi 4 zaman, yaitu sebagai berikut: Paleolitikum, zaman batu tua; Mesolitikum, zaman batu tinggi; zaman Neolitikum, zaman batu baru atau batu muda; zaman Megalitikum, zaman Oke, kelompok 2 sudah membacakan dan memaparkan apa itu zaman batu. Ada 4 ya. Berdasarkan
perkakas dan fungsi perkakas. Perkakas itu maksudnya fungsinya yang digunakannya. Paham ya? Oke, mereka menggunakan zaman batu di periode menjadi 4, dibagi menjadi 4. Tadi di awal sudah diterapkan, ya, sudah dijelaskan, yaitu zaman Paleolitikum itu zaman batu tua, zaman Mesolitikum itulah zaman batu madia, Neolitikum zaman batu baru atau batu muda, dan ini salah nak ya, mohon maaf ibu ketikanya salah. Zaman Megalitikum adalah zaman batu madia, ya. Paham sampai di sini? Paham. Oke, kalau paham ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Ini yang pojok, kelompok belakang, kelompok 4 dibaca satu aja. Ayo. Namanya siapa? Naila. Ayo Nay. Zaman batu tua, Paleolitikum. Ya. Zaman Paleolitikum berarti zaman batu tua. Zaman ini tanah ini kan ada dengan prasara yang terbuat dari batu yang masih kasar. Ya. Hasil kesudahannya, Paleolitikum banyak ditemukan di daerah pencitraan dan para arkeolog membedakan benda prasejarah di kedua tempat sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Oke. Dua, zaman batu madia, Mesolitikum. Zaman Mesolitikum diperkirakan berlangsung pada masa Holocene. Awal setelah zaman es berakhir. Untuk kebudayaannya adalah Homo sapiens yang merupakan manusia cerdas. Untuk penemuannya berupa fosil manusia purba dari ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Oke. Sudah dibacakan oleh kelompok 4. Ini pengen tahu sih dari tadi kenapa kok ngobrol aja sih Koyo. Apa yang diobrolkan Mas? Enggak ada, Bu. Nah, ya fokus tapi perhatikan di depan, nanti nggak paham. Oke? Semangat? Oke. Ya. Tadi temennya kelompok 5, kelompok 4, mohon maaf. Kelompok 4 sudah menjelaskan antara batu tua dan batu madia. Ya, tentunya kalian sudah pahami depan, kalian nanti akan merosum apa itu yang dimaksud dengan dari masing-masing keterangan tersebut. Ya. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Apa yang ada di depan? Tahu yang namanya rasul? Merangkum. Oke, silakan Ibu kasih waktu 10 menit. Cukup? Oke, Ibu kasih waktu 10 menit. Monggo silakan. Ayo, silakan dirosum. Dirosum ini fungsinya kalian nanti akan Ibu berikan TTS, yaitu teka teki silang, biar kalian bisa mengerjakan dan mudah mengisinya. Silakan 10 menit. Yuk. Yuk, Ibu waktunya ya. Yuk. Kreatif nggak cantik tapi kreatif ini ganteng dari tadi pada ganteng anak ganteng rapi. Ayo coba menjadi apa kalian? Menjadi pak polisi ya? Oh menjadi akpol. Oke. Oke. Amin. Makanya belajar. Kata ibu tadi kan apa? Ayo, Pak. Oke, sudah ya? Habis waktu? Perhatikan masa praksara. Masa praksara merupakan masa di mana manusia, dalam hal ini ialah manusia
zaman dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu adalah zaman batu madia. Zaman neolitikum adalah zaman batu. Ya, zaman neolitikum adalah zaman batu madia. Ya, ada 4 ya. Sampai di sini cukup? Cukup. Lanjut. Zaman batu tua, Paleolitikum. Zaman batu tua yang zaman di mana zaman ini ya perkakas yang terbuat dari batu yang kasar, ya batu yang kasar. Hasil budaya Paleolitikum banyak ditemukan di daerah Pacitan dan para arkeologi membedakan benda prasejarah di kedua tempat sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan zaman batu madia itu adalah Mesolitikum. Bu, ngomongnya susah amat sih Bu. Yang namanya zaman dulu tuh ngomongnya memang susah. Mesolitikum, Paleolitikum. Ya, makanya tulisannya jangan sampai salah. Tikum dengan tikum beda. Tikum dengan tikum beda. Ada TH-nya. Ya. Oke, yuk. Iya, iya. Kalau tektokan itu di zaman modern yang terbuat dari plastik, sedangkan peti terbuat dari bahan-bahan zaman madia yang kemudian ada dulu. Betul. Terus kalau tektokan hanya untuk menyimpan air dan lain-lain, sedangkan peti bisa untuk menyimpan makanan dan lain-lain seperti minuman dulu bisa. Oke, namanya siapa? Firna Bu. Firna, kasih reward Mir. Beri Nah, dia. Le. Beri dia. O. Beri dia. W. Wow. Keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Keren loh. Oke, lu kasih gua jempol. Ya, sampai di sini paham? Paham. Kelompok 1 paham? Kelompok 1 paham? Oke. Kelompok 1 paham ya. Ini kayaknya favorit ini kelompok 1 ini. Oke ya, sudah ya. Oke. Kalian sudah tadi berosum, sudah? Sudah Ibu jelaskan? Kalian sudah memaparkan memaparkan tentang persamaan tadi, pemaknaan tadi yang berhubungan dengan zaman-zaman tersebut? Sudah? Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Kita masuk ke lembar RKPD. Apa maksud RKPD? Lembar kerja serta lembar aktivitas 1 petunjuk kerja. Isikan kolom TTS dengan benar. Fungsinya kalian mengerjakan sesuai dengan tadi dan dilosum ya. Satu. Boleh diskusi kerjasama tapi kalian mengerjakan satu. Ya. Nomor 2. Oh ini kelompok 2 sini ya. Ini kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3. Sudah ya? Sudah? Oke, perhatikan layar di depan. Kelompok 1, perhatikan layar di depan. Perhatikan, ayo. Nah, contoh dari LKPD itu, ya. Contoh dari LKPD itu, kalian mengerjakan ada yang secara lintas, ya, ada secara lintas dan secara menu. Oke, waktu 20 menit untuk mengerjakan TTS-nya. Silakan diisi. Ini kita isi. Ayo.
paling ribut sendiri ya. Iya, kayak paling aktif sendiri kayaknya dari tadi. Iya enggak? Iya enggak? Kelompok 2, kelompok 4, kelompok 3? Ayo depan, bisa dihasilkan tugas kalian. Lagi ada yang bertanya dan ada yang maju ke depan dikit lagi. Maju ke depan. Nah, siapa yang menjawab, siapa yang menjawabnya, siapa yang bertanya. Ayo, perkenalan dulu deh. Ini temannya belum tahu ini kelompok berapa yang maju. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, silakan. Siapa yang menjawab? Dari ini aku dulu. Ayo. Dibagi. Tiga. Disimak yang lain. Ayo, nomor 1. Nomor 1, manusia purba yang masih menggunakan alat sederhana di masa purba. Jawabannya apa? Megatropus paleojavanicus. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok 3. Ya, silakan. Dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Silakan. Nomor 1 jawabannya pertanyaan dulu. Pertanyaannya alat batu berbentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari TPS LKPD dalam pembelajaran kita kali ini. Untuk kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah maju ke depan mempresentasikan. Dan kita sudah paham semua? Paham? Kalau paham. Membosankan atau menyenangkankah pelajaran? Menyenangkan. Ada yang berisik, ada yang gak fokus. Sehingga dia bisa berubah ya yang kelompok 1. Oke. Baik, di sini sudah presentasi, sudah kita bahas semuanya. Kita semangat dulu lah. Ya, kasih reward semangat pada diri sendiri dulu ya. Kasih reward semangat pada diri sendiri. Sawo semangat. Pembelajaran kita sampai di sini mungkin untuk kekurangan dan kelebihan ibu di sini hanya manusia biasa yang tidak luput dari segala kesalahan. Namanya kita belajar, tidak ada yang sempurna. Pasti di situ ada proses yang tidak sempurnanya. Tapi di sini kita berusaha untuk belajar lebih baik. Hanya satu pesan ibu kepada kalian sebagai pelajar, ya. Teruslah kejar cita-cita kalian setinggi langit. Hapuslah lelahnya dengan semangat, tetap semangat, jangan males. Karena masa depan itu yang menunggu kalian, ya. Karena masa depan itu akhir dari kesuksesan kalian. Kalian cetak, kalian ukir dari masa sekolah menjadi selama menjadi pelajar sekolah. Ya, di sini ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum ibu akhiri, apa pembelajaran kita, kesimpulan kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa jawab pertanyaan ibu? Ibu. Oh, Nay, silakan Nay. Kesimpulan kita apa pada pagi hari ini? Masa praksara atau biasa disebut masa prasejarah Ya. adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan, dan manusia yang diperkirakan hidup pada masa prasejarah adalah manusia purba. Ya. Pada masa ini kita tidak mengenal sejarah suatu kebudayaan manusia melalui tulisan. Ya. Jadi kesimpulannya adalah Naila mengatakan bahwa masa prasejarah itu biasa disebut masa prasejarah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.